Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 7 Maret 2023 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Putri Rahmadanizin, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, masyarakat dari dua kecamatan di Mandailing, Natal mendatangi lokasi tambang pasir ilegal di bantaran Sungai Batanggadis. Kedatangan ratusan warga ini menuntut agar aktivitas penambangan di sekitar jembatan dihentikan. Ratusan warga dari Kecamatan Penyambungan Utara dan Kecamatan Nagajuang di Kabupaten Mandailing, Natal mengepung tempat galian pasir ilegal di bantaran Sungai Batanggadis. Kedatangan ratusan warga ini menuntut agar aktivitas penambangan tidak lagi beroperasi di aliran Sungai Batanggadis. Dikhawatirkan jembatan penghubung dua kecamatan tersebut bisa ambruk akibat erosi terkikis aliran sungai. Sejak beberapa bulan terakhir, para pengusaha galian pasir di lokasi ini semakin berkembang, sehingga ratusan warga harus turun tangan menghentikan kegiatan galian pasir ilegal yang menggunakan alat berat. Aksi tuntutan ratusan warga ini dikawal puluhan personil dari Polres Mandina dan Koramil 13 Penyambungan untuk menjaga kekondusifan. Warga juga mengancam jika tuntutan penutupan tambang pasir ini tidak dikabulkan, warga di dua kecamatan akan turun ke jalan. Menjaga jembatan kami, jembatan Nagajuang, supaya jangan terjadi abrasi yang menyebabkan bantalan dari jembatan itu bisa menyebabkan roboh. Ini jaga jembatan karena di undang-undang sudah jelas ditetapkan bahwa dari hulu harus 500 meter ke fasilitas umum, dari hilir dari jembatan ke hilir harus 1 kilometer. Pemirsa, korban kebakaran di dua kecamatan di Mandailing, Natal menerima bantuan dari pemerintah daerah yang diserahkan langsung Wakil Bupati Mandailing, Natal Atika Azmi Utami Nasution. Wakil Bupati Mandailing, Natal Atika Azmi Utami Nasution menyerahkan bantuan kepada para korban kebakaran di Kecamatan Bukit Malintang dan Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing, Natal. Bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial dan Palang Merah Indonesia yang diserahkan tersebut berupa sembako, peralatan dapur, selimut, tikar, alat pel, serta peralatan rumah lainnya. Sebelumnya kebakaran terjadi di Kecamatan Bukit Malintang pada 5 Maret lalu yang menghanguskan seluruh isi rumah korban. Sementara kebakaran yang terjadi di Kecamatan Huta Bargot yang menghanguskan 4 rumah dan 2 ruangan kelas madrasah dan mengakibatkan 1 orang korban kebakaran mengalami luka bakar dan masih dirawat di rumah sakit. Wakil Bupati Mandailing, Natal Atika Azmi Utami Nasution berharap agar bantuan yang diserahkan kepada korban ini dapat meringankan beban mereka. Kehadiran ini diharapkan mampu menjadi penguat karena kita salurkan bantuan pangan dan pangan dari Pemkab dan dari PMI Mandailing Natal. Apa saja yang diberikan, Bu? Ada beras, ada beberapa pakaian, ada beberapa keperluan makanan ringan, ada sembako, ada selimut, ada tikar, hal-hal. Bulan Sya'ban merupakan bulan setelah Rajab dan sebelum Ramadan. Sebelum bulan Ramadan tiba, kaum muslimin menyiapkan diri pada bulan Sya'ban. Banyak keutamaan pada bulan Sya'ban, salah satunya adalah pada malam nisfu Sya'ban yang jatuh pada pertengahan bulan Sya'ban. Pendakwah yang juga sekaligus Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala mengatakan malam nisfu Sya'ban jatuh pada Selasa 7 Maret 2023 hingga Rabu 8 Maret 2023. Malam ini sangat dinantikan oleh umat muslim bagi yang ingin mendapatkan keutamaannya. Malam nisfu Sya'ban juga disebut sebagai malam pengampunan karena pada malam tersebut dipenuhi dengan rahmat dan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Berikut amalan yang dapat dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Saudaraku yang dicintai Allah, tanpa terasa besok sudah masuk nisfu Sya'ban. Malam ini malam nisfu Sya'ban. Dalam banyak riwayat Nabi menganjurkan kita untuk melakukan berbagai macam amalan karena Sya'ban ini atau nisfu Sya'ban itu datangnya setahun sekali. Maka jangan sampai kita lewatkan malam yang mulia, penuh barakah
dan esoknya juga nisfu Sa'ban itu penuh dengan keagungan, jangan sampai terlewatkan begitu saja. Pada malam nisfu Sa'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan sebagian warga kita, masyarakat kita, usai sholat maghrib, begitu berada di malam nisfu Sa'ban, ada yang membacakan Yasin sampai 3 kali, dengan niat Yasin yang pertama supaya Allah kuatkan iman kita, Yasin yang kedua supaya Allah sehatkan fisik kita, Yasin yang ketiga supaya Allah mudahkan pintu-pintu rezeki untuk kita semua. Saudaraku yang dicintai Allah, kemudian esoknya di nisfu Sa'ban kita dianjurkan berpuasa. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan siapa yang berpuasa 1 hari tepatnya di nisfu Sa'ban, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, bahkan diampuni dosanya di tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kita beri motivasi dan semangat kepada anak dan keluarga kita supaya malam ini jangan terlewatkan begitu saja. Dan esok hari kita berpuasa nisfu Sa'ban karena fadilahnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan memuliakan bulan Sya'ban termasuk malam nisfu Sa'ban, Allah muliakan kita. Dan harapan kita, Allah beri kita kekuatan, kesehatan, panjang umur, mudah rezeki. Nanti saat Ramadan tiba kita bisa beribadah dengan penuh khusyuk. Usai Ramadan kita kembali fitrah. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Keterlibatan UMKM dalam setiap event bisa juga meningkatkan perputaran uang selama event berlangsung. Selain memeriahkan, juga menjadi ajang mengenalkan beragam produk yang dijual. Keterlibatan UMKM dalam setiap event bisa meningkatkan perputaran uang selama event berlangsung. Selain memeriahkan, juga menjadi ajang mengenalkan beragam produk yang dijual. Selain itu, menjadi sebuah ruang untuk pengusaha UMKM mempromosikan dan menjual produknya, sejalan dengan program dari pemerintah untuk mendukung UMKM. Cara ini dapat menjadi wadah untuk pelaku UMKM agar dapat lebih dikenal. Keberadaan stan untuk pelaku UMKM dan puluhan booth disiapkan dengan harapan dapat menyerap produk-produk para pelaku UMKM. Keberadaan pameran dan bazar pada setiap event juga mampu membuka peluang menarik bagi pelaku UMKM untuk menjual berbagai produk kerajinan, fashion hingga kuliner dan menjadi salah satu jenis usaha yang paling menarik. Peran UMKM menjadi ujung tombak dari kebangkitan ekonomi, sehingga diharapkan dengan adanya gelaran dapat mendongkrak kembali gairah para pelaku UMKM yang sempat lusuh karena pandemi COVID-19 membuat banyak pelaku UMKM sepi pengunjung hingga akhirnya gulung tikar. Jadi gini Bang, kita kolaborasi sama IO utama yang ada pada MTQ. Bagaimana caranya kalau kita buat di sini ada pameran atau bajar-bajar kuliner dan multi produk lainnya Bang. Sehingga bisa dapat untuk mensukseskan juga terselenggaranya MTQ Kota Medan yang ke-56 ini Bang. Di sini total untuk di Bajar UMKM yang ada pada MTQ ini kita ada 100 stand yang terdiri dari 60 atau 70 untuk kuliner, 30 untuk produk multi produk. Alhamdulillah Bang, walaupun cuaca belakangan ini tidak menentu ya Bang ya, namun minat masyarakat untuk mengunjungi stand UMKM kuliner ini sangat luar biasa. Keberadaan bazar UMKM di setiap kegiatan yang diselenggarakan diupayakan menjual berbagai produk usaha yang dikemas menarik sedemikian rupa. Keberadaan UMKM pada setiap event kegiatan dinilai sangat efektif dalam meningkatkan profit bagi para pelaku bisnis. Fasilitasnya sangat mencukupi nih ya, karena juga banyak sekali peminat muslim yang datang mampir ke bazar kami dan alhamdulillah kebanyakan barang-barang kami diminatin oleh masyarakat yang ada di sini. Tantangannya sih kita harus lebih kreatif sama lebih mampu mengajak masyarakat untuk menggunakan produk kita dan meyakinkan masyarakat itu. Pemerintah dalam memperlakukan UMKM rasa saya yang kali ini sangat luar biasa ya, antusiasnya juga banyak juga yang ikut hadir dalam MTQ ini kali ini, dan saya rasa perhatian pemerintah kepada UMKM lebih sangat menonjol ya untuk yang tahun ini kali ini, apalagi kan sudah tidak ada COVID ya saat ini, jadi antusias masyarakat juga banyak yang hadir. Barang-barang kerajinan Bali, pernak-pernik Bali,
karena dia unik ya, jarang ada dijual di Medan, makanya saya pasarkan juga di sini di Medan itu. Alhamdulillah sangat membludak, apalagi event waktu hari pertama ya, pembukaannya itu ada 15.000 orang yang datang. Saya jual dari aksesoris Bali, miniatur, dream catcher, home decor, pakaian Bali juga ada, tas-tas Bali juga ada. Semoga pemerintah itu bisa melihat kita ya, keadaan yang menengah ke bawah ini bisa menjadi Indonesia itu bisa lebih maju lagi ke depannya. Selain untuk ajang promosi, pameran dan bazar juga berguna untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat produk yang dihasilkan. Banyaknya pengunjung yang hadir pada setiap kegiatan event, maka akan semakin terbuka dan tersosialisasi promosi produk apa saja yang ada di area pelaksanaan bazar. Keren, tempatnya banyak makanan, terus juga murah-murah juga, terjangkau untuk kantong pelajar. Kalau tanggapan aku sih di sini banyak juga makanannya, jadi bervariasi gitu. Terus dari yang kayak Korean food ke Japanese food juga ada, jadi sangat bervariasi gitu makanannya. Dari harganya lumayan murah sih, tadi aku juga ada beli bakso yang cuma 2.000, jadi terjangkau di kantong pelajar juga. Oh, mungkin ini kalau misalnya ada penutupnya gitu kan, jadi kalau misalnya ada pengunjung datang kalaupun hujan jadi nggak kesulitan gitu. Terus juga maunya semoga kedepannya itu ada ini bisa bayar pakai kris. Jadi semua standnya itu jadi bisa cashless gitu. Keberadaan bazar pada setiap event menjadi sarana yang sangat efektif untuk memperkenalkan produk ke masyarakat, menggunakan produk yang ada, terbaru dan terkini. Selain sarana pengenalan produk yang efektif, pameran bazar juga dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan inovasi baru pada produk yang sudah lama dikenal, sebab inovasi sangat penting dilakukan untuk produk yang telah lama beredar. Pemirsa, beragam informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, petugas KPU Kota Medan dan KPU RI melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit untuk pelaksanaan pemilihan umum di rumah Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Petugas gabungan mendatangi rumah Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution di perumahan Taman Setiabudi pada Selasa siang. Kedatangan petugas KPU disambut langsung oleh Bobi Afif Nasution beserta istri Kahiyang Ayu, di mana petugas diterima di ruangan depan rumah pribadi Bobi. Pendataan yang berlangsung selama setengah jam, petugas mencocokkan data pemilih yang ada di rumah Wali Kota Medan. Untuk data pemilih di rumah Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution sebanyak 2 orang sebagai pemilih, yaitu Bobi dan istrinya Kahiyang. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengapresiasi coklit yang dilakukan KPU Kota Medan. Menurutnya pemilu yang baik dimulai dari persiapan dan pendataan yang baik. Bobi berharap agar warga Kota Medan berperan aktif saat dilakukan pendataan agar pemilu 2024 mendatang tepat sasaran. Coklit di Kota Medan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kalau nggak salah tadi di atas 90%, sudah di atas 90%. Warga Kota Medan sudah dicoklit, mudah-mudahan tahapan ini bisa berjalan dengan baik sehingga pemilu di 2024 nanti ini juga menimbulkan hasil yang baik. Hasil yang baik itu pasti dimulai dengan pendataan yang baik. Nah, ini sedang dilakukan oleh KPU. Seperti diketahui, coklit di Kota Medan sudah dimulai dilaksanakan dari 12 Februari hingga 14 Maret 2023 mendatang. Adapun 14 tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih di tingkat KPU Kabupaten Kota sesuai dengan peraturan KPU nomor 5/2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 15/2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu. Sementara itu pemirsa, puluhan siswa-siswi Yayasan Pendidikan Swasta di Tanjung Morawa mengunjungi kantor pemadam kebakaran Kabupaten Deli Serdang dengan maksud menambah pengetahuan dalam memahami arti penyelamatan dan kebakaran.
Seperti inilah kegiatan outing class yang dilakukan, yaitu satu program pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan keterampilan dan keahlian dasar tertentu sebagai sarana menumbuhkan kreativitas siswa didik. Selain itu, outing class merupakan metode belajar yang menyenangkan dengan cara mengajarkan kepada siswa didik untuk lebih dekat dengan alam dan lingkungan sekitar. Kunjungan siswa didik sekolah swasta ini ke Dinas Pemadam Kebakaran terlihat sangat antusias. Para siswa didik dan orang tua turut mendengarkan secara serius dengan pemaparan dari tim pemadam kebakaran, terutama tentang antisipasi dan pengenalan alat-alat yang digunakan untuk memadamkan api. Kegiatan edukasi belajar dan bermain dilanjutkan dengan berkeliling naik mobil damkar bersama para siswa dan sembari berfoto dengan tim pemadam. Salah seorang siswa didik Muhammad Azmi Khairullah mengaku sangat senang dengan berkunjung ke kantor pemadam kebakaran Kabupaten Deli Serdang. Banyak hal yang tidak diketahui, namun dengan berkunjung ke kantor damkar ini, kami jadi mengetahui cara mempraktikkan peralatan. Tadi diajarin nembak, sama diajarin nyemprot, baru tuh diajakin ke keliling-keliling. Gimana? Senang nggak perasaannya? Senang. Bapak pemadam kebakaran itu tadi apa-apa aja yang boleh dia selamatkan? Ular, kerbau, kucing. Baru itu kucing. Tim Rescue Pemadam Kebakaran Hendra Panggabean mengatakan tugas tim damkar tidak hanya memadamkan kebakaran saja, namun tugasnya saat ini sudah ada tim penyelamat seperti ular masuk rumah, kucing terjebak di dalam got, cincin yang tidak bisa dibuka di jari tangan, bahkan hal yang sepele seperti ATM yang masuk ke got dan bencana alam, orang hanyut dan lain sebagainya. Memberikan edukasi tentang apa itu pencegahan, apa itu pemadaman, apa itu penyelamatan. Selama ini kan warga masyarakat tahu hanya damkar itu hanya kebakaran saja. Sekarang kita sudah ada tim penyelamatnya atau bidang penyelamatannya. Itu semua nanti ada ular masuk rumah, terus biawak, terus kucing yang terjebak di tali 2 di masuk sumur, cincin. Terus ada juga nanti ATM yang masuk ke got. Nah, itu tugas pemadam. Nah, terus kebencanaan, orang tenggelam, hanyut, itu tugas kita paparkan, apa itu kebakaran dan penyelamatan. Rumah pengasingan Pesanggerahan Presiden Soekarno di Kota Brastagi Karo, kini kondisi bangunannya tetap terawat. Selain memiliki sejarah, juga dapat dijadikan sebagai tempat penginapan bagi masyarakat umum. Rumah Pasanggerahan Bung Karno bergaya Belanda dibangun pada tahun 1719, berdiri megah di tengah sejuknya Kota Brastagi, Kabupaten Karo. Bangunan sejarah agresi militer Belanda kedua dengan luas lahan sekitar 2 hektar. Terdapat patung Bung Karno sedang duduk sembari menatap terbitnya sang mentari terbit, merupakan menjadi saksi sejarah perjuangan Indonesia. Bangunan rumah terbuat dari kayu jati menjadi tempat pengasingan tokoh perjuangan bangsa oleh Belanda, diantaranya Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, dan Bung Karno. Foto-foto aktivitas Bung Karno di tempat pengasingan terpampang dengan baik di dinding bangunan dan beberapa replika sejarah masih tersimpan di ruang depan rumah. Masa dalam pengungsian Bung Karno dijuluki masyarakat Karo sebagai Bapak Rakyat Sirulo, berarti lambang kemakmuran rakyat. Bangunan sejarah perjuangan bangsa Pesanggerahan Bung Karno kini menjadi kunjungan wisatawan, khususnya bagi pelajar, sekaligus terdapat wisma untuk penginapan, dimanfaatkan bagi pelancong untuk menikmati sejuknya Kota Brastagi. Salah seorang pengunjung, Miki Michael Sembiring, mengapresiasi kepada pemerintah melihat kondisi bangunan sejarah masih tetap terawat dan lokasi dikelola dengan nyaman, cocok untuk keluarga. Pesanggerahan Bung Karno yang dulu namanya dan diambil alih menjadi Mes Pemprov, ini cukup terjangkau untuk keluarga dan arti katanya ya masih bisa ditempati lah dari segi ekonomisnya bila dibandingkan dengan resort-resort yang lainnya. Terus kalau untuk situasi lingkungannya nggak kalah saing dengan Bukit Kubu karena taman dan area lingkungan parkir juga cukup memadai. Untuk kamarnya kondisinya, Pak? Kamar kondisi cukup bersih.
cukup bersih. Pesanggerahan Bung Karno menjadi salah satu destinasi wisata kota Brastagi bagi mancanegara maupun lokal dan layak sebagai sumber pendidikan untuk mengenal sejarah perjuangan bangsa khususnya untuk generasi penerus bangsa. Lapangan Merdeka Pematang Siantar atau yang lebih dikenal dengan sebutan Taman Bunga merupakan ruang terbuka hijau yang beberapa tahun terakhir telah dilakukan perbaikan, penataan dan renovasi oleh pemerintah Kota Pematang Siantar sehingga terlihat lebih baik dan nyaman. Sejak dilakukannya penataan dan renovasi oleh pemerintah Kota Pematang Siantar, setiap harinya masyarakat Kota Pematang Siantar maupun dari luar Kota Pematang Siantar berkunjung dan memilih lapangan Merdeka ini untuk menjadi lokasi rekreasi keluarga, lokasi swafoto dan juga dimanfaatkan warga sebagai lokasi olahraga. Hal ini dikarenakan lapangan Merdeka Kota Pematang Siantar saat ini terbuka untuk umum, sehingga banyak dimanfaatkan warga sebagai lokasi berolahraga seperti lari atau jalan santai, jogging atau senam. Selain itu puluhan bangku besi yang ada di lapangan Merdeka ini dimanfaatkan sebagai tempat istirahat atau bersantai. Dan keindahan lokasinya sangat cocok dijadikan sebagai lokasi swafoto. Pengunjung lapangan Merdeka Pematang Siantar Noni Nainggolan mengatakan banyak yang menjadi daya tarik di lokasi ini sehingga warga banyak yang datang berkunjung setelah direnovasi oleh pemerintah Kota Pematang Siantar. Sudah mulai makin banyak perkembangan lah semenjak ada pembangunan yang kayak tempat olahraga, semua yang bertambah gitu. Terus kalau kita di sini pun nggak hanya tempat juga untuk olahraga, berfoto-foto juga udah lebih bagus, latarnya gitu kan, cukup baik lah ya. Karena dimanapun kita butuh perkembangan, butuh yang lebih lagi, gimana untuk menarik perhatian bukan hanya dari Siantar, jadi orang luar Siantar juga tertarik untuk sering-sering singgah ke lapangan Merdeka ini. Dengan banyaknya manfaat yang diperoleh masyarakat dari lapangan Merdeka ini, masyarakat berharap pemerintah Kota Pematang Siantar untuk terus melakukan perbaikan dan pengamanan agar pengunjung lebih merasa aman dan nyaman saat berada di lokasi. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca esok hari dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Rabu 8 Maret 2023. Pagi hari wilayah Sumatera Utara umumnya berawan. Siang, sore hari, wilayah Sumatera Utara berpeluang hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Potensi hujan lebat berpeluang terjadi di wilayah Simalungun, Toba, Humbang, Hasudutan, Tapanuli Utara, Pematang Siantar, dan sekitarnya. Malam hari, wilayah Sumatera Utara berpeluang hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Wilayah berpotensi hujan lebat terjadi di wilayah Dairi, Papua Barat, Humbang, Hasudutan, Samosir, dan sekitarnya. Dini hari, wilayah Sumatera Utara umumnya berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 6 Maret 2023, titik panas atau hotspot di Sumatera Utara terpantau tidak ada. Bagi Sobat BMKG, semua tetap waspada hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang berpeluang terjadi di lereng barat, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berikut seputar informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kelompok tani binaan Badan Zakat Kodam 1 Bukit Barisan panen padi organik tahap kedua.
Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin meninjau langsung kelompok tani yang sedang melakukan panen padi organik seluas 5.000 meter persegi di Harmonika Baru Medan Selayang kemarin. Padi organik merupakan salah satu upaya mendukung pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan melalui Yayasan Bukit Barisan Peduli dan TNI yang mendampingi petani perkotaan agar bisa mandiri dan tangguh dalam menghasilkan beras yang bermutu, sehat, serta bergizi. Untuk menghasilkan beras bermutu, sehat, dan bergizi, tentunya petani tidak menggunakan pupuk yang mengandung bahan kimia. Para petani diajarkan memakai pupuk organik yang sangat mudah didapat. Pupuk organik bisa dibuat dari berbagai macam jenis bahan, diantaranya sisa tanaman, tongkol jagung, sabut kelapa, jerami, serbuk kayu, serta kotoran hewan. Ketua kelompok tani Narto mengatakan panen padi organik tersebut merupakan panen kedua. Sebetulnya sangat membantu kali bagi petani. Maka harapan kami nanti akan ke depan ini banyak petani-petani yang mengikuti kita. Sebetulnya tahun-tahun yang lalu udah akan mengikuti juga jejak-jejak kami. Tapi karena ada kendala lain, barangkali tentang pupuknya untuk organiknya belum mencukupi. Nah, mungkin pelan-pelan akan datang, nanti kita lanjutkan kembali. Keuntungan pupuk organik itu sendiri terutama sekali ya ramah lingkungan, kedua kali kesehatan bagi kita semua manusia ini cukup bagus karena kan dia bebas pestisida. Para kelompok tani diharapkan mampu memasarkan padi organik dan mengajak masyarakat luas untuk hidup sehat dengan tanaman organik serta mampu membayar zakat. Pemirsa, berikut kami informasikan seputar lintas Andalas. Pemirsa, pasokan minyak goreng subsidi Minyak Kita akan kembali tersedia di Provinsi Bengkulu. Setidaknya sekitar 60.000 liter minyak kita disiapkan Perum Bulog jelang Ramadan. Minyak kita akan dijual mengikuti harga eceran tertinggi, yakni Rp14.000. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan ketersediaan minyak goreng subsidi Minyak Kita dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Sebelumnya, pemerintah telah mengusulkan penambahan kuota minyak kita ke pusat melalui Perum Bulog Bengkulu. Untuk memastikan harga jual minyak kita mengikuti harga eceran tertinggi, sebanyak 60.000 liter minyak kita disiapkan Perum Bulog Bengkulu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam waktu dekat. Nantinya masyarakat dapat membeli langsung minyak goreng subsidi ini di Rumah Pangan Kita atau RPK Binaan Bulog dan Retail Modern. Dipastikan harga jual minyak kita mengikuti harga eceran tertinggi, yakni Rp14.000 per liter. Jumlah ini diprediksi tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat sepanjang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Dengan hari ini kurang lebih 60.000 liter. Dan sekarang sudah didistribusikan juga ke mitra binaan kami, RPK, dan ada juga di Retail Modern di New Katulistiwa. Tapi dengan stok yang kita batasi juga gitu. Oh iya, kita pastikan harganya harus sesuai HET karena memang setiap mitra yang berbelanja ke kami berikan tanda tangan untuk menandatangani fakta integritas bahwa tidak boleh melebihi dari HET. Gitu. Kepala Dinas Perindak Provinsi Bengkulu mengungkap, pasokan yang terbatas di pasaran saat ini merupakan penyebab kurangnya alokasi minyak kita yang diterima. Adapun kebutuhan minyak kita di Provinsi Bengkulu mencapai 72 ton per hari. Tentunya 72 ton, seperti itu. Memang selama ini kenapa di pasar tidak ada, berarti kebutuhan itu belum tercukupi, begitu. Nah, sementara dari kita ini penyaluran dari produsen yang kita peroleh datanya itu, mereka sudah menyalurkan itu sebanyak 90,34 ton. Guna mencukupi kebutuhan masyarakat, dipastikan akan ada penambahan kuota minyak kita kembali. Tak hanya minyak goreng jenis Minyak Kita, namun juga ada minyak goreng jenis curah dan minyak goreng kemasan premium. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu menjatuhkan tuntutan pidana 6 tahun penjara terhadap terdakwa Ibtu YW terkait kasus kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu seberat 3,32 gram. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan kepemilikan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan terdakwa Ibtu YM, oknum perwira Polresta Bengkulu. JPU Kejati Bengkulu Kejaksaan Tinggi Bengkulu Wenarnol menyatakan, terdakwa YW terbukti bersalah melanggar pasal 114 ayat 1 serta pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu, terdakwa YW juga dijatuhkan tuntutan pidana selama 6 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Sesuai fakta persidangan, yang terbukti ya kalau menurut kita pasal menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu, dan tuntutannya sudah kita selama 6 tahun. 6 tahun ya Bang? Sementara terdakwa YW minta pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang diketahui Hakim Ivon Tiurma Rismauli untuk dapat meringankan hukumannya karena dirinya adalah tulang punggung keluarga. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, lambatnya penerapan kurikulum Merdeka atau KKM di Kabupaten Lebong akan segera ditindaklanjuti melalui edaran resmi Mendikbud RI pada tahun 2024 mendatang. Sekolah wajib menerapkan kurikulum Merdeka. Lebong Habibi mengatakan ada keterlambatan penerapan kurikulum Merdeka Belajar di Kabupaten Lebong. Penerapan tahun ini belum efisien lantaran pemerintah diklaim belum mewajibkan sekolah untuk menerapkan kurikulum tersebut. Sementara awal tahun ini, Disdikbud Lebong telah menerima edaran resmi dari Mendikbud RI terkait penerapan kurikulum Merdeka di sekolah secara merata di tahun 2024 mendatang. Untuk merealisasikan hal tersebut, saat ini Disdikbud mengklaim telah menindaklanjuti edaran Mendikbud ke sekolah-sekolah di Kabupaten Lebong dan akan memberikan peringatan tegas untuk segera mendaftar pada sistem implementasi kurikulum Merdeka atau IKM pada link yang telah dikeluarkan Mendikbud. Lebong sendiri yang masih sedikit yang melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka, itu yang pertama, itu bahwa pemerintah belum mewajibkan, yang pertama itu. Kemarin itu ada link pendaftaran bahwa sekolah-sekolah disuruh mendaftar untuk IKM tersebut, sehingga dalam bentuk surat edaran itu belum diwajibkan, sehingga sekolah-sekolah itu masih kurang dorongan karena belum diwajibkan secara penuh. Saat ini baru sebanyak 9 sekolah di Kabupaten Lebong sudah menerapkan kurikulum Merdeka dan 3 diantaranya merupakan sekolah penggerak. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Tidak hanya infrastruktur jalan yang sulit realisasi di kawasan wilayah perbatasan Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong, sarana pendidikan juga masih minim. Sejak pemekaran, Kabupaten Kepahiang saat ini sudah berusia 19 tahun. Namun sejumlah infrastruktur masih menjadi PR dasar pemerintah daerah. Seperti halnya wilayah desa yang berbatasan dengan kabupaten tetangga. Sarana baik berupa jalan dan fasilitas berupa gedung sekolah sebagai sarana pendidikan masih minim serta perlu perhatian. Nining Faweli Pasju, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang menjelaskan, daerah perbatasan seperti Desa Warung Pojok dan Desa Talang 3, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, sampai saat ini belum memiliki gedung sekolah. Bahkan sampai saat ini, anak-anak yang ingin bersekolah harus mendaftarkan diri ke desa di kabupaten tetangga atau keluar desa. Sebuah sekolah biasanya ada pertimbangan jumlah penduduk, terus jarak antar sekolah terdekat berapa jauh. Itu ada standarnya. Kalau misalkan masih belum jauh, masih dalam standar, biasanya memang tidak ada sekolah lain, tidak ada sekolah yang hanya ada satu sekolah yang ada. Karena kekhawatiran kita adalah jumlah peserta didiknya nanti yang tidak mencukupi kebutuhan ataupun yang disarankan. Terus yang ketiga, kalau kita membangun unit sekolah baru, yang perlu dipikirkan tidak hanya bangunan gedung, tetapi bagaimana dengan sumber daya manusia untuk tenaga pengajarnya.
Kadisdikbud Kepahyang juga menerangkan pembangunan gedung sekolah sangat dibutuhkan agar dunia pendidikan di beberapa desa di perbatasan Kabupaten Kepahyang dengan wilayah kabupaten tetangga dapat terpenuhi. Dari kontributor Kepahyang, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Para peserta calon anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Bengkulu mulai melaksanakan tes tertulis di Gedung Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu pada Senin pagi. Tahapan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Bengkulu saat ini telah memasuki tes tertulis dengan mekanisme CAT dan esai. Para peserta ini mengikuti tes tertulis di Gedung Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu pada Senin pagi. Dari 65 peserta yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi lalu, terdapat 1 orang yang tidak hadir dan dianggap mengundurkan diri. Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Bengkulu, Fernandes Maurisia, mengatakan, dalam pelaksanaan tes tertulis ini, para peserta diberikan waktu selama 150 menit dengan mengerjakan 100 soal pilihan ganda dan 5 soal esai yang telah disiapkan dari KPU RI. Prosesnya itu pakai sistem import data dari flash disk yang kemudian tadi teman-teman lihat dari KPU secara tersegel. Nah itu yang kemudian ada terkait dengan sistem di peserta, tapi sudah selesai. Berarti ini sudah mulai ya? Sudah. Ada kesulitan peserta memasukkan ID? Iya, tadi memang ada perubahan itu tadi karena sebelumnya ada ID yang di awal. Ternyata setelah kita import data berubah ID, makanya kemudian kita sampaikan perubahan itu. Berapa lama nih? 150 menit, kurang lebih 2 jam setengah. 100 soal kan? Pilihan ganda 100 soal, esai 5 soal. Setelah tahapan tes tertulis, para peserta akan mengikuti tes psikologi pada 8 Maret. Dan hasil tes tersebut akan diumumkan pada 14 Maret mendatang. Khairil Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Putri Rahmadani Zen. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.